Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi kepada teman-teman sahabat YouTube ya. Nah, jadi ini hari kita mau mengecek koloni-koloni dalam kotak ini. Ini baru panen sekitar 7 hari ya. 7 hari panen, kita wajib cek koloni. Kenapa harus kita cek koloni? Karena dalam pemanenan itu sangat rentan kematian ratu. Nah, jadi dalam kita manen itu kadang tanpa sengaja ratu itu banyak yang mati. Maka itulah tugas kita untuk mengecek ratu ya. Nah, sebelum kita mengecek semuanya lebah yang dalam kotak ini, jadi bagi teman-teman yang baru melihat video ini, jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah. Dan jangan lupa juga komen dan saran ya. Yang penting komen dan sarannya itu yang baik ya, jangan yang di luar yang tidak baik lah ya. Jadi supaya teman-teman, kalau teman-teman terus mengikuti video kita ini, teman-teman harus like dan subscribe ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video dari channel Salman Hasibuan. Oke, yang harus kita perhatikan pertama-tama dalam kita mengecek ini koloni ya, koloninya kita harus perhatikan. Yang kedua, kita harus perhatikan perkembangan madu ya, dan yang ketiga yang harus kita perhatikan bepolen ataupun tepung sari. Dan juga di samping itu kita harus perhatikan hama ya, hama lebah. Hama lebah itu dia berjenis kutu. Kalau ada kutu-kutunya di dalam, kita harus basmi. Nah, nanti insya Allah kita akan bikin videonya bagaimana caranya membasmi ataupun mengatasi hama-hama kutu. Nah, di samping itu juga kita harus cek kebersihan kotak ya. Nah, arti kebersihan kotak itu terkadang lebah-lebah itu dia membuat sangkar-sangkar liar. Nah, jadi jangan sampai koloni-koloni lebah kita itu kita biarkan dia membuat sangkar-sangkar liar. Jadi kalau dia membuat sangkar liar, maka lebah itu terpecah kefokusannya. Artinya terpecah, dia tidak fokus kepada sangkar yang dia miliki. Nah, jadi kalau kita buang sangkar-sangkar liarnya, dia fokus hanya mengisi rumah-rumahnya ataupun sisirannya. Nah, oke. Teman-teman ya, sahabat YouTube ataupun pecinta-pecinta budidaya lebah, ya, kita cek ya. Ini 7 hari setelah pemanenan ya, 7 hari setelah pemanenan kita lihat bagaimana perkembangan madunya. Nah, ini teman-teman, ya, alhamdulillah di lokasi kita ini memang sangat berpotensi untuk madu ya. Nah, ini buktinya baru 7 hari kita panen, ini sudah madunya sudah alhamdulillah banyak ya. Ini madu nih yang ditutup-tutup seperti ini, putih-putih ini madu. Nah, jadi kalau udah 7 hari seperti ini, maka ini kita panennya sekitar rata-rata 15 hari ya, 15 hari panen, berarti kita panen sekitar 8 hari lagi. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini tidak sampai 8 hari kita udah panen ya. Nah, ini perkembangan perut alhamdulillah bagus ya, ini koloni bagus. Oke. Alhamdulillah semua. Nah, ini sangkar-sangkar seperti ini yang disebut sangkar liar ya. Nah, ini yang harus kita bersihkan. Nah, ini kita buang nih, nah, supaya dia tidak membangun sangkar liar. Jadi dia hanya fokus kepada sangkarnya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman,
kalau seandainya kita mengecek ratu nggak ketemu kan, terkadang ratu itu sifat ratu itu pemalu. Jadi yang perlu kita lihat nih, sil-sil telur yang warna-warna putih nih ya teman-teman. Nah, coba perhatikan nih yang putih-putih di dalam ini, nampak ya, jelas ya. Nah, nampak teman-teman. Nah, jadi kalau sudah kita pastikan ada sil-sil telur yang seperti ini, itu sudah memastikan ada ratunya. Nah, oke. Nah, ini juga sangkar liar ya. Nah, inilah harus kita bersihkan nih. Ini yang seperti ini kita bersihkan di dalam kotaknya, kita pastikan bersih ya. Nah, ini kita buang. Oke teman-teman, setelah kita benar-benar sudah memerhatikan ya, mulai dari ratu, mulai dari madunya, perkembangan madu, dan juga perkembangan koloninya. Jadi kita juga tidak kalah penting yang harus kita perhatikan di waktu kita pengecekan lebah ya. Yang perlu kita perhatikan salah satu itu namanya bepolen ya. Bepolen ini kalau bisa diapakan, dia itu dari sumber-sumber sari-sari bunga ya, ataupun tepung sari. Nah, jadi warnanya tepung sari ini ataupun bepolen ini warnanya kuning. Jadi tujuan bepolen ini kepentingan untuk para koloni lebah itu, dia ini makanan untuk para koloni-koloni lebah dan ratu ya. Bepolen itu seperti ini bentuknya. Nah, ini dia kuning. Inilah makanan-makanan koloni-koloni lebah. Nah, jadi kalau ini sudah oke, sudah ada, kita cek kembali yang namanya kutu ya, kutu lebah. Nah, kutu lebah itu dia salah satu hama yang sangat ganas ya kalau tidak kita basmi. Dia itu, kutu lebah itu warnanya merah. Nah, warnanya merah. Dia itu kadang hinggap di apa namanya, di kelepaknya ataupun di sayapnya ataupun di kepala ya. Dia merah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini yang namanya hama lebah ya. Ini kutunya nih. Nih yang warna merah ini ini ya, di atas nih. Nampak teman-teman? Di punggung lebah itu ada merah. Ya, inilah yang disebutkan hama lebah ya, kutu namanya, sejenis kutu. Nah, ini dia. Jadi ini yang harus kita perhatikan juga ketika kita mengontrol. Nah, keberhasilan orang budidaya lebah itu kuncinya adalah kegigihan dan ketelitian kita untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan lebah itu sendiri. Nah, kalau itu sudah kita, rutinitas kita merawat ya, insya Allah dengan lokasi yang berpotensi kita akan benar-benar berhasil ataupun hasilnya sangat-sangat memuaskan. Nah, mudah-mudahan dengan video yang singkat ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe video saya ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.